Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu apabila menerangkan riwayat hidup Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, maka dengan sangat halus dari itu beliau mengambil kesimpulan yang menjadikan orang mukmin mengarah kepada iman yang benar dan pemahaman tentang agama yang benar dan menjadikan mereka memahami hakikat agama yang sebenarnya. Satu kali beliau dalam sebuah ceramah beliau menjelaskan tentang tafsir ayat kursi, maka bagian dari lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Dalam menjelaskan itu beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, beritahukanlah bahwa apabila datang kepada kamu bahwa apa yang ada di langit dan di bumi semua adalah miliknya, maka sebagai tandingannya bahwa kamu siapa yang kamu jadikan majikan selain dia, maka dia mengatakan bahwa selain Allah kami tidak menyembah siapapun dan kami tidak menyembah siapa selain Allah. Walhasil dari itu memberitahukan kami mohon meminta keinginan kami padanya dan itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala dan hanya Tuhanlah yang menerima syafaat kami. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tanpa perintah kami tidak akan ada yang memberi syafaat. Pada zaman ini lebih dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, siapa yang lebih besar dari wujud beliau sebagai manusia. Namun Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ketika putra dari Nawab Khan Sahid, anaknya Abdurrahim Han, pada saat itu ketika dia sakit, maka beliau berdoa dan maka beliau mendapat wahyu bahwa anak ini tidak akan selamat, tidak akan panjang umur. Beliau bersabda bahwa Nawab Sahib semuanya dia tinggalkan lalu datang ke Kadian. Kalau anaknya meninggal, maka jangan-jangan dia akan kena ujian. Maka beliau pun juga ya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya untuk anak ini saya memberi saya syafaat anak ini. Maka turun ilham, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Kamu siapa yang tanpa izin saya memberi syafaat? Lihatlah,
Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam betapa besarnya wujud beliau sebagai manusia, bahwa dari sejak 13 abad manusia menunggu beliau, tapi namun ketika dia memberi syafaat, maka Allah berfirman, kamu siapa yang tanpa izin memberi syafaat? Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa ketika saya mendapat wahyu, maka saya jatuh dan gemetar badan saya, sabda Hazrat Masih Maud, bahwa hampir bahwa jiwa saya melayang pada saat itu. Namun ketika saat itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa kamu diberi izin untuk memberi syafaat, maka syafaatlah. Maka beliau pun memberi syafaat dan anak itu pun menjadi sehat. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa itu dikabulkan dan beliau diizinkan untuk memberi syafaat. Namun ketika Allah berfirman, kamu siapa yang berani memberi syafaat? Ya, namun orang yang menganggap dirinya besar, bahwa apa hak mereka untuk memberi syafaat? Seperti orang-orang pada umumnya. Jadi Rasulullah SAW pun ketika dapat izin, maka beliau baru memberikan syafaat. Jadi betapa bodohnya orang-orang yang mengatakan bahwa syafaat saya bisa memberi syafaat. Jadi gambaran salah ini di kalangan masyarakat kita mereka itu menyembah kubur dan memuja kuburan, dan mereka melakukan syirik, dan jadi setiap orang Ahmadi hendaknya memahami hal itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia berfirman bahwa kalau ada izin maka baru akan bisa memberi syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersama Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bagaimana dia memperlihatkan kekuasaan dan keajaiban-keajaibannya dengan memberikan satu contoh. Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa satu kali beliau menderita penyakit batuk. Untuk mengobati Mubarak Ahmad kita waktu itu, beliau sepanjang malam tidak tidur. Kurang lebih jam 12 malam, beliau Muslim Maud mengatakan bahwa namun ketika saya bangun, maka saya melihat Hazrat Masih Maud tidak tidur juga, dan ketika saya bangun, maka saya tetap melihat beliau sedang tidak tidur. Dengan kerja keras itu, beliau akhirnya kena batuk, dan tabiat beliau menjadi susah. Maka Hazrat Muslim Maud mengatakan, saya disuruh untuk memberikan beliau obat, dan secara alami siapa yang diberikan tugas untuk itu maka ikut campur, itu pun menganggap dirinya punya hak. Saya pun juga sesuai dengan kedokteran, saya pun juga memberikan makanan, dan saya pun juga menasihatkan kepada beliau bahwa ini jangan makan, itu jangan makan. Maka Hazrat Khalifah awal resepnya pun juga saya gunakan, dan obat alopetik pun juga saya berikan, namun penyakit batuknya terus bertambah. Ini peristiwa 1907 dan Hakim Murtad dengan membaca penyakit batuk beliau, katanya Mirza Sahib itu adalah akan mati dengan penyakit paru-paru, dan menurut dia bahwa secara salah jangan musuh itu mendapat kesempatan. Namun penyakit batuk beliau sangat keras, dan kadang-kadang lama, dan nampak sekali bahwa itu seakan-akan akan putus napas beliau. Dan kalau ada yang datang dari luar, ada orang yang membawa buah-buahan, maka saya pun ajukan suguhkan makanan itu, buah-buah itu. Katanya kepada teman itu, jazakallah. Maka dari itu
yang kurang lebih itu adalah pisang. Beliau ambil karena Hazrat Muslim Maud mengatakan karena saya memberi minum obat, maka untuk memberikan pelajaran mungkin Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mengatakan kepada saya, katanya ini untuk penyakit batu, ini bagaimana? Saya katakan ini tidak baik. Namun beliau senyum dan beliau membuka itu dan makannya. Maka ini tidak baik untuk batu. Kemudian beliau pun juga terus makan buah pisang itu. Saya katakan jangan makan mestinya. Namun beliau bersabda sambil senyum, saya baru katanya dapat ilham bahwa penyakit batu itu hilang. Maka dengan itu pada saat itu batu itu hilang. Padahal tidak ada obat pada saat itu dan malahan beliau melanggar peraturan pengobatan. Namun penyakit batuk itu sembuh dan padahal sebulan sebelumnya beliau dan jadi inilah kuasaan Tuhan. Dan kadang-kadang dengan pengobatan bisa sembuh, tapi ketika Tuhan menghendaki maka dia pun itu dan senjata doa. Oleh karena itu Allah mengajarkan doa supaya dia di hadapan Tuhan bahwa saya tidak menginginkan kemerdekaan, saya susah dengan keadaan saya, kasihanilah, ikut andillah dalam urusan saya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun melihat bahwa hambanya itu berserah diri dan saya ikut campur dalam urusannya dan dia pun juga memperlihatkan kuasanya di dalam itu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu sudah peristiwa contoh itu, beliau itu memberikan satu contoh yang menyegarkan iman yang berkaitan dengan lekram, bahwa peristiwa lekram juga adalah dalam urusan ini bisa dikemukakan contohnya bahwa kapan Tuhan menghendaki maka kendati semua adanya sarana kesehatan tetap akan sakit juga. Dalam urusan lekram pun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Hazrat Masih Maud dapat ilham bahwa hari Id yang kedua akan meninggal dan dalam jangka waktu 6 tahun dan sampai 6 tahun pada tahun akhir untuk 2-3 hari secara khusus penjagaan bukanlah merupakan hal yang susah untuk supaya penjagaan, dan ini dia layak bisa untuk menyediakan sarana penjagaan. Tetapi kendati demikian Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan dia menyempurnakan nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, padahal betul bertentangan dengan itu karena 6 tahun kematiannya sudah tentukan. Dan satu kali dia dapat perintah untuk pergi ke Multan. Di sana dia memberikan ceramah 4 ceramah, kemudian dikirim ke Sekar, maka akibat daripada wabah di sana jadi orang-orang Arya mencegahnya untuk datang ke sana. Kemudian Pandat Lekram siap untuk pergi ke Muzaffargarh, tapi kenapa dia langsung ke Lahore dan dia sampai pada tanggal 6 April. Kalau tidak kembali ke situ, maka nubuatan ini tidak akan sempurna. Tetapi kendati mendapat kesempatan tinggal di luar, namun tetap dia sampai ke Lahore. Dan pada saat yang tentukan dia sampai di situ. Jadi contoh ini adalah menjelaskan tentang hal ini bahwa jadi kendati sehat dan ada penjagaan, namun Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan itu. Jadi manusia dalam pekerjaan manusia itu dia ikut andil dan kapan dia menghendaki maka dia memperlihatkan tanda-tandanya. Sayyidzada Mubarak Ahmad Sahib disebutkan juga yang akibat merawatnya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sangat buruk sekali akibatnya dalam kesehatan beliau.
karena merawat Hazrat Mirza Mubarak Ahmad Sahib, dan beliau sangat cinta juga kepada anak itu. Disebutkan juga Hazrat Muslim Maud menjelaskan sebuah peristiwa bahwa katanya satu kali anak adik saya Mubarak Ahmad, kuburannya itu ada di sebelah timur kuburan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Masih Maud sangat mencintai beliau. Saya ingat katanya ketika saya masih kecil, kami sangat senang untuk memelihara ayam. Jadi bagaimana beliau memperlihatkan kasih sayang beliau. Jadi kami katanya sangat senang memelihara ayam. Kami pun, saya memelihara, Bashir Ahmad memelihara, dan Mubarak Ahmad pun juga. Maka kami pagi-pagi ke kandang ayam dan membuka kandang itu dan melihat telurnya, dan mengatakan dengan bangga bahwa kami punya ayam kami bertelur sekian, kami bertelur. Jadi tiba-tiba Mubarak Ahmad pun juga sakit. Ada yang meliharanya, ada seorang perempuan yang kami sebut Dadi. Kami pun juga, dan orang lain pun juga mengatakan beliau Dadi. Khalifah awal agak tidak mau menyebut Dadi, tapi beliau karena tidak ada cara lain untuk manggilnya, maka bukannya Dadi, tapi Khalifah awal manggilnya Dadi, Jagdadi. Ketika Mubarak itu sakit, Dadi itu mengatakan bahwa ini adalah akibat karena dia banyak pergi ke kandang ayam, oleh karena itu di sana kotor tempatnya. Jadi ketika Hazrat Masih Maud mendengar itu, maka Hazrat Ammajan mengatakan bahwa katanya hitunglah ayam-ayam itu dan belilah itu ayam itu, dan ayam itu disembelih semua dan mereka dikasih makan. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sangat mencintai beliau, tapi anak itulah ketika dia wafat, yang sedemikian rupa beliau merawatnya, begitu sangat mengasihinya. Jadi kondisinya itu, gambarannya itu, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menarik kesimpulan bahwa bagaimana kondisinya pada saat itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau sangat mencintai Mubarak Ahmad. Ketika dia sakit, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sedemikian rupa kerja keras dan penuh perhatian kepada beliau, sehingga orang mengatakan kalau Mubarak Ahmad wafat, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam akan sangat sedih. Maka Hazrat Khalifatul Masih awal dengan dengan penuh semangat, dan ketika Mubarak itu sakit, beliau pada waktu setelah mengimami sholat subuh, beliau datang. Pada saat itu tugasnya untuk memberikan obatnya dan merawatnya. Sayalah membawa Hazrat Khalifatul awal setelah sholat, dan saya dan Khalifat awal dan Mirza Yaqub Beg Sahib, dan mungkin Dr. Khalifah Rasiduddin juga ada pada saat itu. Ketika Hazrat Khalifah awal datang untuk melihat Mirza Mubarak Ahmad, maka Hazrat Masih Maud bersabda, katanya anak ini kelihatan sehat dan anak sehat, namun pada hakikatnya itu adalah waktu terakhir. Ketika saya membawa Khalifatul Masih awal, Hazrat Khalifatul Masih awal bersabda bahwa pada saat itu kepalanya di sebelah utara dan kakinya sebelah selatan, dan Khalifah awal berdiri sebelah kanan, dan dia memegang nadinya, namun tidak ada terasa. Maka beliau berkata kepada Hazrat Masih Maud bahwa katanya harum-haruman. Maka beliau mengatakan beliau mulai memegang nadinya juga, namun di sana tidak terasakan. Maka beliau mengatakan kepada Hazrat Masih Maud, Huzur, bawalah kasturi, dan beliau pun juga memegang nadinya di tangannya, dan akhirnya ketika tidak merasakan, katanya cepat bawa kasturi itu. Pada saat itu dengan mengambil kunci dan mulai membuka koper, namun ketika
itu waktu saat terakhir ketika beliau mengatakan cepat ambil kasturi, maka dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kalau Masih Maud Mubarak sakit, maka Masih Maud sangat sedih mungkin. Jadi kendati beliau seorang yang pemberani, beliau menjadi gemetar pada saat itu dan tidak bisa berdiri, dan beliau duduk di tanah. Menurut beliau mungkin nadinya itu dan dapat disembuhkan, namun dari suaranya dapat diketahui bahwa harapannya itu sia-sia. Ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mendengar suara beliau yang gemetaran, maka beliau merasakan bahwa beliau paham bahwa Mubarak alat keadaannya itu adalah yang terakhir. Maka beliau pun tidak membuka koper itu. Mungkin Hazrat katanya mungkin dia Mubarak Ahmad sudah wafat, ini adalah amanah dari Tuhan. Kalau Tuhan mengambil amanahnya, kita kenapa harus gelisah? Mungkin menurut Tuhan karena saya sangat banyak menghormatinya, maka mungkin saya yang sangat lebih besar penghormatan adalah tugas saya. Dan ketika dia ini wafat, kita pun reda kepada kehendak Tuhan. Maka beliau pun juga duduk, dan Hazrat Masih Maud bersabda bahwa obat yang ada di situ, maka dan ada kartu yang untuk memberitahukan, maka beliau mengeluarkan bukannya obat tapi menulis surat untuk bahwa Mubarak Ahmad sudah wafat. Ini merupakan amanat dari Tuhan yang diambil dari kita. Jadi pekerjaan mukmin adalah pada hakikatnya adalah sebisanya dia dapat menghormati orang lain, dan penghormatan itu dia akan mendapat ganjaran dari itu. Tapi ketika kehendak Allah yang sempurna, maka tidak perlu memperlihatkan kegelisahan, dan dia memahami bahwa saya mendapatkan ganjaran. Namun orang yang gelisah dan dia pun juga memikul kesusahan dunia dan akhirat juga. Dan siapa yang lebih susah daripada orang yang di dunia ini pun juga memikul kesusahan, dan di akhirat pun juga memikul kesusahan. Kemudian Hazrat Muslim Maud di satu tempat bersabda, beliau bersabda kepada orang-orang di Qadian bahwa orang yang tinggal di sini mungkin lihat bahwa Maulwi Abdul Karim, sakitnya Hazrat Mirza Mubarak Ahmad itu beliau sangat memperhatikan. Jadi orang yang melihat nampak bahwa seakan-akan kemajuan jemaat beliau bergantung pada Mubarak Ahmad. Pada saat itu tidak ada yang orang-orang sebut bahwa bagaimana mengobatinya, dan namun pada saat kewafatannya apa yang terjadi? Tiba-tiba sebegitu rupa keadaan beliau berubah sehingga manusia menjadi heran. Jadi pagi sore beliau mengobatinya, dan namun ketika wafat beliau dengan sangat dengan senyum, jadi memberitahukan bahwa Allah dari sebelumnya telah memberitahukan tentang wafatnya. Dan beliau juga menyebutkan juga bahwa sesudah kewafatan Mirza Mubarak Ahmad, ketika beliau pergi keluar dan orang-orang, maka beliau duduk dan mulai ceramah, dan bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan jemaat kita hendaknya jangan sedih pada ujian yang seperti itu. Maka beliau mengatakan bahwa berkenaan dengan Mubarak Ahmad, saya pernah dapat waktu bahwa dia akan meninggal pada masa kecil. Ini adalah saat bergembira karena wahyu Tuhan itu sempurna. Jadi saudara, anak, dan orang yang dicintai, kalau ada yang wafat dan berkenaan dengan kewafatannya ada nubuatan, bahwa atas sempurnanya nubuatan kita tentu menjadi gembira. Gembira bukanlah artinya bahwa kita anggap itu lain, bahkan kita anggap itu diri kita.
bahwa kan kita Tuhan itu kita anggap lebih baik, lebih dekat dari kita, dan tidak mungkin kita akan menyembunyikan karunia Tuhan. Jadi supaya dunia satu menzahirkan tanda Tuhan itu yang dia zahirkan, dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa ini adalah merupakan tanda kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Yang kedua, untuk yang susah dan supaya kita tolong mereka, dan yang susah yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah sebutkan. Jadi kita harus beritahukan kepada orang yang bahwa ini zahir menjelaskan tentang kebenaran Hazrat Masih Maud, dan supaya kita membantu orang yang dalam keadaan susah, bukannya kita senang dengan kewafatannya, bahkan ya yang luka, yang menderita, yang dapat kesusahan akibat daripada peristiwa itu terjadi, itu kita tolong supaya dunia mengetahui bahwa di mana sesudah zahirnya tanda ilahi untuk menyebarkannya. Kita tidak menghiraukan caci makian itu, dan oleh karena itu Jemaat Ahmadiyah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Jemaat Ahmadiyah membantu orang-orang yang menderita. Kalau kita menzahirkan dua kebaikan itu, maka Tuhan pun juga akan memperlihatkan kedua kekuasaannya, dan dari kudrat yang lahir di langit dan kudrat yang kekuasaan yang lahir di bumi. Jadi bagaimana memelihara anak-anak, bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam memperhatikan pengobatan, memperhatikan bagaimana pengobatan putra-putra. Kemudian ketika sempurna tanda, beliau menzahirkan kebahagiaan beliau. Dan ketika kesusahan itu menguasai, jadi ketika beliau tidak menzahirkan seakan-akan tidak ada pernah yang terjadi. Kemudian perhatian warga jemaat dan untuk tujuan yang tinggi beliau menekankan untuk tujuan maksud yang tinggi. Pada hakikatnya tujuan yang sejati adalah meraih keredaan Allah dan meraih keredaannya. Dan atas sempurnanya, di mana satu sisi ada ketentraman, di tempat lain di mana manusia perlu ke penghormatan, di sana dengan penuh perhatian harus juga memberikan penghormatan. Sayyidzadah tentang kecerdasan Mirza Mubarak Ahmad, Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa saya menjelaskan tentang mereka yang melihat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa betapa Hazrat Masih Maud cinta kepada Hazrat Mirza Mubarak Ahmad. Satu sebabnya karena beliau adalah lemah dan sering sakit. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud menaruh perhatian pada beliau, dan ini sudah jelas bahwa ke arah siapa ada perhatian banyak maka akan timbul kecintaan. Yang kedua adalah kendati dia itu umurnya kecil dan umurnya sedikit, namun dia itu sangat cerdas. Hazrat Masih Maud, jadi ini pun juga sebab akan kecintaan Masih Maud, karena dia itu sangat cerdas. Pada saat umurnya 7 tahun, tapi dia bisa mengarang syair pada saat itu. Dan pada umumnya timbangan syairnya itu benar. Dan dalam umur seperti itu pun juga beliau bisa mengarang syair. Kecerdasannya satu contohnya adalah bahwa ketika Hazrat Masih Maud syair beliau ketika timbangannya itu yahi, disinilah yang artinya. Jadi coba carilah kalian itu padanannya, maka Sayyidzadah Mubarak Ahmad paling banyak mendapatkan padanan daripada suara itu dari syair itu. Kemudian Hazrat Muslim Maud menjelaskan satu peristiwa yang kaitannya bahwa kita harus menghormati secara jasmani makhluk Allah. Dari itu menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
satu kali tidak pernah melupakan satu peristiwa pada saat itu saya masih kecil, pada umur 17 tahun. Pada saat itu saudara kami wafat pada umur kecil, maka untuk menguburkannya yang berkenaan dengan itu orang-orang Ahrar mengatakan tidak boleh dimakamkan di itu. Sesudah meninggal beliau Hazrat Masih Maud mengangkatnya dengan tangannya. Pada saat itu Mirza Ismail mengatakan bahwa huzur belilah jenazah itu kepada saya akan angkat. Hazrat Masih Maud melihat beliau dan mengatakan bahwa ini adalah anak saya. Jadi dari segi anak untuk penghormatan secara jasmaniah yang merupakan penghormatan terakhir, bahwa saya yang harus mengangkatnya. Jadi beliau Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa sebagai dari itu beliau mengambil kesimpulan bahwa kalau seorang ingin menjadi mazhar, bayangan manifestasi daripada sifat Rabbul Alamin, kamu pun juga harus kamu lakukan itu. Kalau kamu memberikan untuk penghormatan agama semua harta kamu dan semua pemasukan itu untuk Islam, maka kamu akan menjadi manifestasi daripada kepemilikan Tuhan. Namun kamu tidak akan bisa menjadi mazhar atau manifestasi daripada Rabbul Alamin. Karena untuk menjadi manifestasi Rabbul Alamin, kamu harus bekerja dengan tangan kamu dan kamu berkhidmat kepada orang-orang miskin dengan tangan kamu. Jadi inilah untuk penjelasan yang jelas bahwa dengan tangannya jadi menghidmati orang lain juga dengan tangan sendiri. Jadi renungkanlah bahwa dampaknya sangat bagus, sangat luas sekali, yang itu bisa dengan berkhidmat satu sama lain akan menciptakan kekuatan di dalam satu bangsa, dan maka akan menjadi satu masyarakat yang sangat harmoni. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tentang ketawakulan beliau dan tentang yakin akan kebenaran, Hazrat Masih Maud menjelaskan satu peristiwa bahwa pada zaman Masih Maud alaihissalatu wassalam satu kali orang Ahmadiyah Kapur Tala itu ada sidang pengadilan tentang sebuah masjid jemaah. Maka pengadilan hakim itu mengambil sikap menentang. Maka anggota jemaat karena itu dia menulis doa kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Maka dalam menjawabnya Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kalau saya benar maka kalian akan mendapatkan masjid itu. Namun pada saat itu hakim terus memegang sikap menentangnya dan beliau akhirnya orang Ahmadi dikalahkan. Dan namun ketika dia mulai memperdengarkan putusannya, maka satu kali dia menyuruh pembantunya untuk memakaikan sepatu. Maka pada saat ketika memakaikan sepatu dia melihat tahu-tahu dia serangan jantung. Dan akhirnya hakim yang kedua merubah keputusan itu dan memenangkan jemaat. Jadi untuk para teman itu menjadi contoh yang sangat luar biasa dan iman mereka menjadi meninggi sampai ke langit. Jadi Allah dengan perantaraan dia memberikan berita-berita gaib yang luar biasa sehingga iman orang yang beriman menjadi sangat tinggi. Ini merupakan akibat daripada kabar gaib. Jadi orang yang beriman kepada Masih Maud sedemikian rupa kuat imannya. Namun jadi ketika para sahabat pun juga seperti itu, maka ketika mereka juga dapat karunia memberikan nyawa mereka, maka mereka pun juga mengatakan ketika datang ajalnya, mereka mengatakan Fustu bi Rabbil Ka'bah, bahwa saya sukses demi Tuhannya Ka'bah. Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa kadang-kadang di dalam masa jaga itu diperlihatkan pemandangan dan tidak perlu ditafsirkan. Jadi kadang-kadang seperti pagi yang cerah itu pada saat itu sempurna seperti itu dan Allah memperlihatkan. Begitu juga
dalam kasab Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam kita dapat contohnya. Satu kali Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam melihat dalam sebuah kasab bahwa Mubarak Ahmad jatuh di lantai, di tikar, maka tidak lewat 3 menit dari kasab itu, maka Mirza Mubarak Ahmad yang berdiri di tikar, maka dia jatuh dan dia mengeluarkan darah yang banyak dan kainnya itu penuh dengan darah. Kemudian pada masa awal, gambaran daripada kondisi kajian pada permulaan dan tentang kemajuan jemaat, Hazrat Muslim Maud bercerita bahwa pernah satu zaman bahwa tidak ada orang beserta Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan kemudian tiba saatnya ketika ribuan orang beserta, dan kini sudah mencapai ratusan ribu, dan kadang di Punjab tidak ada murid beliau. Bahkan sekarang di seluruh dunia murid beliau, dan ini benar bahwa dunia tidak mengimani. Kalau dunia tidak mengimani, orang-orang ini datang dari mana? Jadi kalau orang mengatakan bahwa jemaat Ahmadiyah itu tidak ada yang mengimani, kini orang di mana-mana di berbagai negara itu orang masuk ke dalam jemaat. Beliau lihatlah bahwa orang yang baik pada saat itu, yang orang-orang yang tinggal bersama saya, berapa yang pada masa awal Masih Maud mereka itu beriman. Saya menganggap bahwa pada jalsa ini, pertemuan ini, mungkin sangat kurang yang melihat wajah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Mungkin lebih banyak mungkin mereka yang melihat gambar Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Ada juga yang melihat wajah beliau namun tidak memperoleh karunia menjadi berdekatan dengan beliau. Jadi ada yang mendapat karunia, mendapat bertemanan dengan beliau, dan tentang diri saya itu bersama-sama kelahiran saya dan biat saya, dan ketika saya sadar pada umur sampai umur sadar, namun pada saat saya masih ingat ketika saya mulai sampai umur ketika mulai ada kesadaran, saya masih umur kecil. Pada satu saat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam pergi untuk jalan-jalan di sekeliling Kadian. Maka beliau pergi untuk jalan-jalan karena saat itu saya adalah anak kecil, maka saya pun memaksa untuk ikut dalam jalan-jalan itu. Pada zaman itu ada banyak semak-semak di jalan. Jadi ke arah mana beliau isyaratkan, dan semua wilayah itu di mana Ta'limul Illah School dan masjid itu adalah hutan, dan di sana selain semak-semak tidak ada yang lain. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam beliau pergi untuk jalan-jalan dan saya pun juga dibawa. Namun tidak jauh jalan saya mulai teriak dan mengatakan saya ini capek. Maka saya pun juga kadang-kadang Hazrat Masih Maud yang menggendong saya, dan kadang-kadang Hafiz Ahmad Sahib, dan pemandang ini saya lihat itu merupakan zaman bahwa kendati Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam mendakwakan diri, namun orang yang beriman kepada beliau sangat sedikit, dan orang yang datang Kadian itu sangat sedikit sekali. Namun sekarang ini adalah zaman kita terpaksa harus mengumumkan bahwa ketika Hazrat Muslim Maud menyebut itu adalah tahun 1937 bahwa hendaknya orang-orang yang datang Kadian mereka harus minta izin untuk datang Kadian. Dan kalau ada yang tanpa izin untuk datang di sini, maka nanti bisa dipaksa untuk kembali. Jadi inilah keadaan Kadian sekarang. Jadi inilah peristiwa ini menambah iman dan keyakinan. Mudah-mudahan Allah menambah keimanan kita dan kita semua menjadi wujud yang berguna bagi jemaah. Sesudah solat akan mensolatkan jenazah Muhtaramah Nasim Mahmud Sahibah.
Beliau ini dari Karachi. Pada tanggal 27 April beliau di Karachi akibat dari kanker. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak beliau pada waktu 1900 menerima jemaat pada tahun 53 pada saat itu. Peristiwanya adalah bahwa Muhammad Malik Rafiq Said beliau kerja di Airpost. Jadi beliau datang ke Karachi. Jadi datang dari para mula datang dari Rewen. Jadi pada saat itu orang-orang Ahmadi mereka datang keluar untuk menentang orang. Jadi orang-orang mereka di kereta mereka mengatakan kita ini sedang berjihad bahwa orang Ahmadi harus dikeluarkan dari negeri ini. Jadi mengenai tiket kecuali mereka yang beli. Jadi tidak ada. Jadi ketika tiket mereka tidak ada yang beli, mereka itu saya lihat mereka kalau jihadnya itu benar, maka kenapa mereka itu tidak naik kereta dengan tiket? Maka sekarang itu ya tambah lebih banyak lagi. Walhasil dengan peristiwa itu ketika sampai di Karachi, maka saya tanya kepada orang, katanya apakah ada yang tempat kami itu ada orang Ahmadi, bahwa maka nampak pada saat itu saya berbicara dengan orang Ahmadi dan saya masuk dalam jemaat Ahmadiyah pada saat itu setelah berbicara dengan orang Ahmadi itu. Walhasil jadi seperti itulah keluar bapaknya itu masuk ke dalam jemaat. Almarhumah pada tahun 1987 beliau pada tahun beliau dapat menghormati jemaat dan pada tahun 1997 dan 6 tahun sebagai sadar lajnah itu mendapat taufik dan kemudian beliau dapat sebagai negran pengawas juga, beliau sebagai anggota jemaat Karachi juga, dan beliau pun juga sebagai seorang musi dari keturunan orang yang ditinggalkan selain Said Mahmud Ahmad ada 2 anak perempuan dan 2 lelaki. 2 anak beliau adalah mubalik yang ada di Nigeria, dan yang kedua Hafiz Masud Ahmad Sahid yang ada di Jemaat Ahmadiyah UK. Beliau dapat topik berkhidmat. Kemudian jadi Said Masud Ahmad menulis bahwa ibu kami menyuruh kami untuk hafal Quran. Kami berdua dan kami dimasukkan di jamiah. Jadi ibu selalu mendahulukan agama daripada dunia dan selalu menanamkan di benak kami bahwa kami harus menghormati jemaat. Saya masih ingat ketika kami tidur, beliau selalu menyuruh kami menghafal ayat, dan pekerjaan beliau selalu berdoa untuk kami, dan beliau doa-doa yang diajarkan oleh Masih Maud itu wahai Tuhan kami, doa ini beliau selalu panjatkan bahwa kamu nanti kalau sudah besar harus menjadi mubalik dan dari Karachi datang ke Kerabuah. Dan dengan karunia Allah, kedua anaknya itu hafal Quran dan Quran Majid, menghafal Al-Quran dan kemudian masuk ke dalam jamiah juga sebagai mubalik. Beliau mengatakan bahwa pada saat kami hafal Quran, ibu kami selalu setiap bulan datang ke Lahore, dan pada saat itu kereta api pun sangat susah. Dan setelah datang dengan berjumpa dengan beliau mendengar ayat-ayat juga dan menyucikan pakaian juga. Dan kemudian karena beliau sebagai pengajar, beliau 1 hari 2 hari tinggal di Rabuah lalu pulang untuk tugas mengajar beliau.
Dan ketika saya pergi di sini ke sana pada saat itu beliau sakit, saya ketika saya jumpa dan saya selalu berdoa katanya kepada Tuhan, ya Tuhan, anak-anak saya untuk anak saya wakafkan diri, jangan jadikan saya sebagai ujian. Satu kehidupan beliau yang menonjol itu adalah dalam urusan pernikahan orang beliau dan anak-anak beliau selalu memperhatikan, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala beliau mencintai jemaat dan warga jemaat hanya dengan karunia untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau dan anak-anak beliau pun juga dapat melangsungkan kebaikan-kebaikan beliau dan mereka dapat menjadi pewaris dari doa-doa beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر